Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mengupas, dan mendiskusikan berbagai hal menyangkut hukum dan demokrasi, serta hal-hal yang aktual di masyarakat secara bertanggung jawab dengan narasumber yang berkompeten, terbuka, dan tidak memihak seperti yang senantiasa kami sampaikan. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Martius Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai host. Dan telah hadir di studio Podcast 9 saat ini, Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin, MA PhD, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Baik, Pak Kiai. Selamat sore. Kiai. Ya, Pak Kiai, yang akan kita kupas bersama Bapak Kiai kita, yaitu tentang pencerahan di malam-malam Ramadan. Untuk mengetahui lebih detail, untuk mengetahui lebih jelas tentang pencerahan di malam-malam akhir Ramadan, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, Baik, ya. ini terkait dengan judul kita nih pada sore hari ini. Betul. Apa maksudnya ya, pencerahan di akhir atau di malam-malam akhir bulan Ramadan itu Pak Kiai? Iya. Jadi dalam beberapa hal kita sebagai manusia tidak bisa tenggelam dalam kesibukan yang kadang-kadang membuat kita menjadi makhluk yang serba rutin. Baik, ya. Sebab kalau kita menjadi makhluk yang serba rutin, seperti roda terus berputar, tetapi pada saat yang sama putaran yang kita lakukan itu tidak menghasilkan inovasi, tidak menghasilkan kreativitas, tetapi hanya menjalankan rutinitas. Oke. Nah, oleh karena itulah, maka kita memerlukan ruang jeda supaya satu, menyempatkan diri kita untuk mengevaluasi. Baik. Evaluasi langkah, evaluasi pikiran, evaluasi masa lalu, ya, hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk next step. Nah, dari last step menuju next step, itulah yang kita harus pikirkan, dan malam-malam Ramadan sesungguhnya menyediakan keistimewaan yang kita bisa lakukan ruang jeda itu dengan cara-cara yang kreatif. Berarti kalau begitu Pak Kiai, Ya. di akhir-akhir Ramadan tersebut tentu kita mesti banyak berdoa kali ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa doa di akhir Ramadan itu sering dipenuhi harapan akan perubahan nasib, tetapi jarang juga disertai kesiapan untuk mengubah kebiasaan, relasi, dan pilihan hidup yang konkret tuh Pak Kiai. Ini mentalitas instan. Orang ingin mendapatkan hasil secepat mungkin, tetapi ia tidak mau menjalani proses. Oke, Ini satu mentalitas yang menyebabkan main terobos. Oke. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, maka malam-malam Ramadan itu memang menyediakan keistimewaan, tetapi jangan keistimewaan itu justru membuat kita terlengah atau membuat kita bersandar hanya pada keistimewaan. Oke. Sebab apa yang disampaikan oleh atau yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad itu adalah salah satu tanda bahwa Nabi saja menjalankan misi dakwah sepanjang hidupnya 23 tahun setidaknya intensif. Kalau ia ingin merubah masyarakatnya, kalau ia ingin menyebarkan misinya. Nah, Nabi yang memiliki keistimewaan karena kalau bahasa kita sehari-hari ini seperti di birokrasi ini backingnya orang pusat. Nah, si Nabi itu kan backingnya adalah pusat
pusat segalanya, karena langsung ditunjuk oleh Allah, diangkat oleh Allah, tapi itu pun masih dengan cara ikhtiar yang tiada henti. Nah, oleh karena itu pada malam-malam Ramadan jangan kita harapkan semalam itu langsung berubah. Tetapi setidaknya inspirasi kuatnya bisa kita dapatkan di malam-malam Ramadan itu, kemudian kita lanjutkan inspirasi kuat itu untuk kita terjemahkan, kita breakdown menjadi sesuatu yang bersifat agenda-agenda kerja sosial kemasyarakatan. Nah, oleh karenanya dari situlah maka pencerahan itu didapat. Kalau kita mendapatkan inspirasi yang baik, itu mendapatkan pencerahan yang baik, maka penterjemahannya pun mudah-mudahan juga bisa diterjemahkan dengan cara yang baik. Gitu. Ya, berarti kalau begitu yang pakai katakan tadi, dalam pengertian doa tadi di malam-malam akhir Ramadan tadi, apakah doa di malam-malam akhir Ramadan itu yang kita pahami sebagai dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Tuhannya, atau sebagai monolog panjang yang berputar di sekitar kepentingan diri sendiri, Pak? Nah, Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Baik. Tapi apakah sepanjang hidupnya Nabi berada hanya di Gua Hira? Kan tidak. Jadi begitu mendapatkan instruksi untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, keluar dari Gua Hira, menyebarkan apa yang didapat di Gua Hira dengan sekian banyak tantangan-tantangan dan liku-liku. Nah, kembali lagi kepada tadi yang kita sampaikan bahwa sentral dari contoh dalam Islam itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kita harus sabar dengan proses yang ada. Nah, setelah kita mendapatkan pencerahan, seolah kita berada seperti Nabi kita Muhammad SAW berada di Gua Hira, maka kemudian keluar dari Gua Hira tidak serta-merta disambut dengan karpet merah, tidak serta-merta disambut dengan tepuk tangan, tidak serta-merta disambut dengan gegap gempita. Tapi kebalikannya kadang-kadang kita masih ditantang tentang keuletan kita, masih ditantang dengan situasi dan kondisi, masih ditantang dengan keseriusan kita, bahkan melalui berbagai macam uji publik. Apakah betul apa yang kita sampaikan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri atau sesungguhnya untuk kepentingan semua. Nah, malam bulan Ramadan adalah malam tafakkur. Malam bulan Ramadan adalah malam tadabbur. Malam terakhir bulan Ramadan adalah malam ta'abbud. Malam kita beribadah, malam kita fokus, malam kita mengevaluasi diri, muhasabah, tetapi malam kita juga membulatkan tekad kita. Begitu kira-kira makna dari pencerahan itu. Ya. Nah, tadi yang masih terkait dengan pertanyaannya sebelumnya ya, terkait dengan malam-malam akhir Ramadan tadi ya, Pak Kiai. Mengapa sih malam-malam akhir Ramadan itu sering kita perlakukan itu sebagai waktu yang harus dimaksimalkan gitu? Bukan sebagai ruang untuk memperlambat atau merenungkan tentang hidup gitu. Iya. Jadi memang Allah mentakdirkan ada tempat tertentu yang berbeda dengan tempat pada umumnya. Baik. Maka kita mengenal Mekah, kita mengenal Madinah, kita mengenal Baitul Maqdis, atau kita mengenal Masjidil Aqsa. Ya, kita mengenal tempat-tempat yang di situ istimewa. Baik. Secara spiritual. Baik. Nah, ada juga waktu-waktu tertentu yang dianggap sebagai waktu istimewa secara spiritual. Nah, seperti juga malam Ramadan, apalagi kalau malam ganjil Ramadan. Nah, Lailatul Qadar gitu ya. Lailatul Qadar kemungkinan besar juga akan turun ya pada malam-malam tersebut. Tapi memaknai Lailatul Qadar pada masa kini dengan memaknai Lailatul Qadar sekedar sebagai atribut normatif saja tentu kan berbeda, dalam arti semangatnya berbeda, dalam arti aktualisasinya berbeda, dalam arti komitmen kita untuk tadi yang saya bilang menerjemahkannya dalam praksis nyata kita di lapangan. Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus kita persiapkan adalah
Bagaimana caranya supaya malam-malam itu betul-betul menjadi hening, malam-malam itu betul-betul menjadi malam yang menyirami, penuh harapan juga ya. Penuh harapan dan baik. menyirami Iya, haus baik. dahaga kita, tapi jangan isolatif dan jangan istilahnya mengajak kita untuk ada istilah soliter. Ya. Soliter itu malah menyendiri terus. Jangan sampai tadi yang saya bilang, kalau Nabi kita uzlah, Nabi kita tahannuts, beribadah, fokus, ya, melakukan aneka macam ragam hal-hal tertentu dalam komunikasinya kepada Allah, munajat di Gua Hira, tapi selepas mendapatkan penguatan secara tekad, mendapatkan pencerahan secara rohani, maka tampil di depan masyarakat dengan menerjemahkannya dalam konteks sosial yang konkret. Baik, ya. Pak Kiai. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Kiai. Baik, ya. Tadi kan doa dan harapan, gitu ya tadi. Jika doa dan harapan di akhir Ramadan itu tidak mengubah cara kita memaknai ketidakpastian hukum, apa sebenarnya sih yang sedang kita minta kepada Allah itu? Banyak hal ternyata kalau dikalkulasi dan dihitung secara logik matematis, sebenarnya hidup kita ini pun juga penuh ketidakpastian. Oke. Yang sering diungkapkan sama kita adalah ketidakpastian akan usia, ketidakpastian akan umur, ketidakpastian akan kesehatan kita. Nah, itu hal-hal yang bersifat dekat dengan kita nih. Hal yang bersifat agak makro sedikit kan, bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan. Itu juga banyak hal yang kita bisa memprediksinya, tapi itu pun juga penuh ketidakpastian karena gejolak secara umum ya yang kita lihat dalam konteks konstelasi dunia yang sekarang ini, begitu ya. Nah, sama juga situasi penegakan hukumnya. Nah, ini semuanya bukan berarti membuat kita pesimis. Nah, tapi kebalikannya, malam Ramadan ini membisikkan optimisme kepada kita. Asal kita menjalankan rule of law-nya yang benar. Asal kita mengikuti sunnatullahnya yang benar. Sunnatullah dalam bidang ekonomi itu memang betul-betul tidak ada di situ insider trading, begitu ya. Sunnatullah dalam bidang hukum juga tidak ada di situ amputasi kekuatan hukum secara tidak normal, misalnya ya. Nah, ini semua kita jalankan, gitu. Oleh karena itu, kalau ini kita jalankan, pada dasarnya hasil kita serahkan kepada Allah, tapi secara ikhtiar kemanusiaan yang diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan sudah bisa kita prediksi. Iya, alhamdulillah Pak Kiai pencerahan di sore hari ini sebelum kita berbuka ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Pak Kiai pencerahannya. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin, MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan, memberikan manfaat, membuka wawasan baru buat kita di dalam mengisi Ramadan kita. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.